Saya tak nyalami dulu. Jokowi copot Sri Mulyani. Rezim kocar-kacir bentrok internal. Rakyat berdoa semoga lekas hancur. Ya enggak lah, kalau itu kan urusannya presiden lah, mengenai pengangkatan dan seterusnya penggantian menteri. Tadi soal ancaman pemecatan kepada Menteri Keuangan, saya pikir ini sudah mulai masuk pada ranah politis ya, bagaimana MPR kemudian mengintervensi kelembagaan presiden meskipun tidak secara langsung gitu ya. Kita tahu bahwa penetapan menteri itu kan menjadi otoritas presiden ya. Nah ini yang saya pikir kita perlu melihat ya bahwa menjelang 2024 ini sudah mulai bermain ini beberapa menteri atau MPR ya, karena berlatar belakang politisi. Wakil Ketua MPR RI Fadil Muhammad yang katanya mewakili 10 pimpinan MPR yang lain bersuara di ruang publik melalui media minta Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk tahun 2022 bukannya ditambah malah dipotong. Maka pimpinan MPR yang rapat pimpinan itu kecewa dengan ulah Menteri Keuangan. Padahal pada waktu tanggal 12 Agustus kami rapat dengan Presiden Bogor, Istana Bogor, kami telah jelaskan dan Presiden dapat mengerti dan Presiden malah sudah meminta Menseknek untuk meminta kepada Menteri Keuangan minta copot. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Termasuk Sri Mulyani. Ini daftar menteri yang berpeluang dicopot Jokowi. Kelana.com. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri kabinet yang berpeluang dicopot oleh Presiden Joko Widodo pada agenda reshuffle kabinet yang diisukan terjadi pada Rabu Pon atau pada 8 Desember 2021. Karena kebijakannya membuat kelembagaan negara lainnya, dalam hal ini MPR yang di dalamnya berasal dari DPR dan DPD beranggarannya dipangkas. Ujar Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia Saiful Adam kepada kantor berita politik Ermol, Jumat 3 Desember. Selain itu, Saiful juga membeberkan beberapa menteri lainnya yang berpeluang akan dicopot oleh Jokowi, yaitu Menteri ESDM Arifin Tasrif. Karena hampir tidak ada gebrakan yang berarti bahkan cenderung seperti diam saja, tidak ada hal-hal yang signifikan dilakukannya. Selanjutnya adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang juga berpotensi diganti karena perdagangan di masa pandemi tidak kunjung signifikan perkembangannya. Padahal potensi ekonomi melalui perdagangan di masa pandemi justru dapat dioptimalkan, misalnya terkait dengan perdagangan di bidang sandang dan pangan, kata Saiful. Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga masuk prediksi Saiful. Karena menteri ini seperti tidak pernah muncul ke permukaan, padahal aktivitas perhubungan di masa pandemi juga perlu dipikirkan. Kemudian Menaker atau Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia juga berpotensi untuk dilakukan pergantian, karena UU Cipta Kerja mendapat banyak perlawanan dan kecaman. Apalagi pasca putusan MK dan penentuan UMR ringan yang seakan menghilang tidak memberikan penjelasan kepada publik, jelas Saiful. Lalu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dianggap tidak pernah kelihatan program-program yang dapat menyentuh masyarakat pedesaan. Apalagi di masa pandemi sangat butuh dukungan kementerian tersebut yang seperti tidak pernah muncul di permukaan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki juga. Dia mana justru banyak koperasi yang berguguran di masa pandemi. Harusnya koperasi menjadi tulang punggung masyarakat di masa sulit seperti pandemi saat ini, terang Saiful.
Nama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri P3A Bintang Puspayoga dinilai Saiful patut diganti karena dia jarang memberikan statement di muka publik, padahal kehadirannya sangat dibutuhkan di tengah banyaknya hak-hak anak dan perempuan yang belum signifikan untuk mendapat perlindungan. Juga yang terkait banyak persoalan agraria dan pertanahan yang juga belum signifikan penyelesaian di lapangan, sehingga bukan tidak mungkin Sofyan Jalil juga akan dilakukan pencopotan oleh Jokowi, pungkas Saiful. Akibat pergeseran politik, Muhammad Lutfi, Nadiem hingga Teten bakal terbuang dari kabinet. Wacana perombakan Kabinet Indonesia Maju yang dikabarkan dalam waktu dekat ini kemungkinan menyasar menteri dari non-partai politik. Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah saat berbincang dengan kantor berita politik Ermol melalui sambungan telepon pada Jumat petang. Reshuffle lebih mungkin menyasar kelompok non-kader parpol, kata Deddy Kurnia. Menurut pengamat politik dari Universitas Telkom ini, menteri dari non-parpol dipilih sebagai individu yang dibuang dari kabinet karena dua faktor. Pertama, disebutkan Deddy, lantaran kinerjanya dalam memimpin kementerian kurang memuaskan masyarakat. Ada 3 nama menteri yang dinilai kinerja kurang baik dan akan didepak oleh Jokowi. Pilihannya bisa dari Menteri Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi dan Mendikbudristek Nadiem Makarim, tuturnya. Selain itu, Deddy Kurnia juga menyebut ada 1 menteri lagi yang kinerjanya kurang baik dan layak di reshuffle, yakni Menkop dan UKM Teten Masduki. Tetapi Teten Masduki sepertinya dalam posisi aman. Hal ini melihat kedekatan beliau dengan PDIP dan Presiden, tuturnya. Selain faktor kinerja, Deddy melihat potensi 3 menteri itu dipecat oleh Jokowi lantaran pertimbangan kepentingan penguasa sekarang ini. Paling memungkinkan karena pertimbangan politik, demikian kata Deddy. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah